Pancasila, aku nak pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari dua kata Sanskerta, panca yang artinya 5 dan sila artinya asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Noto Negoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi bangsa Indonesia yang turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Menurut Panitia 5, Pancasila merupakan 5 asas yang merupakan ideologi negara. Kelima sila itu merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hubungan antara 5 asas tersebut sangat erat sekali, berangkai dan tidak berdiri sendiri. Asal-usul pedoman negara Indonesia atau yang kita sering dikenal dengan Garuda Pancasila. Proses pemantapan negara merdeka sejak Soekarno mengemukakan unsur-unsur sila dalam Pancasila yang diusulkan menjadi pilar ideologis negara dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 1 Juni tahun 1945 yang kemudian diakui sebagai hari kelahiran Pancasila atau kemerdekaan Indonesia, hingga terbitnya naskah UUD 1945 yang dikemukakan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 45 tidak dijumpai pasal-pasal yang mengatur tentang negara Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949, ketika pemerintah Belanda memaksakan Indonesia untuk menerima KRIS atau Konstitusi Indonesia Serikat, ketentuan tentang lambang negara dicantumkan pada bagian RI KRIS 1949, yaitu pasal 3 ayat 3 tentang lambang negara. Pada tahun 1950, pemerintah membentuk suatu panitia lencana yang diserahi secara khusus untuk merancang lambang negara. Panitia lencana ini dikuasai oleh Muhammad Yamin yang segera menyelenggarakan sayembara terbuka untuk merancang material dan lambang negara. Dari sejumlah hasil sayembara, dipilihlah lambang stilasi burung Garuda dengan sayap yang membentang, bergalung perisai berisi simbol sila-sila Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Setelah mengalami proses penyempurnaan, lambang burung Garuda tersebut secara resmi dijadikan lambang negara dan ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1955. Ketika Republik Indonesia Serikat dibatalkan menjadi bentuk negara, maka tanggal 7 Agustus 1950 diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Dasar hukum tentang negara diatur dalam UUDS tahun 1950 ayat 3, pasal 3 ayat 3 yang berbunyi materai dan lambang negara ditetapkan oleh pemerintah. Namun setelah dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan Indonesia kembali pada UUD 1945, tidak ada pasal yang mencantumkan penggunaan lambang negara.
Baru setengah abad melalui UUD 45 yang diamandemen, landasan hukum penggunaan lambang Garuda Pancasila yang lebih mantap akhirnya tertera pada pasal 36A UUD 1945 pada tahun 1999. Garuda sebenarnya berasal dari cerita kuning Hindu. Garudea. Burung Garuda merupakan binatang kendaraan Dewa Wisnu. Bentuknya mirip dengan burung elang Raja Wali. Binatang ini melambangkan kekuatan, pengetahuan, keberanian, dan kedisiplinan. Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya. Elang dan Raja Wali sering dipakai sebagai lambang keberanian dan kekuatan. Garuda bukan berdasarkan binatang sungguhan, tetapi ada sejenisnya elang yang dianggap mirip dengan Garuda. Elang Jawa dianggap mirip dengan Garuda karena memiliki jambul yang bisa ditegakkan kepalanya. Arti lambang Garuda Pancasila. Bergaruda ya teman-teman. Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia memiliki arti yaitu jumlah bulu pada Garuda Pancasila terletak pada sayap, ekor, dan leher, melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada leher hingga dada terdapat perisai yang melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Ketiga, lambang perisai adalah simbol Pancasila yaitu yang lambang bintang melambangkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Lambang rantai melambangkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, pohon beringin melambangkan sila persatuan Indonesia. Keempat, kepala banteng melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, gambar padi melambangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, pembahasan selanjutnya mengenai larangan perlakuan kepada lambang negara Pancasila. Setiap orang dilarang melakukan hal berikut kepada lambang negara Pancasila. Yang pertama, menulisi, mencoret, menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, dan merendahkan kehormatan lambang negara. Jadi, jika ada seseorang dengan sengaja menulisi atau mencoret-coret gambar Garuda Pancasila, itu sangat tidak diperbolehkan. Yang kedua, menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran. Jadi, misal kan warna burung Garuda itu berwarna kuning keemasan. Semisal kita ganti menjadi warna biru, itu sangat dilarang dan nanti akan mendapatkan sanksi. Lalu yang ketiga, membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi, dan atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara. Semisal di desa ada organisasi dan organisasi tersebut ingin menggunakan ikon bentuk burung Garuda. Itu sangat dilarang oleh negara. Dan yang terakhir yaitu menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang. Jadi di dalam undang-undang itu ada pasal 1 nomor 2 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dan selanjutnya ada penggunaan ataupun peletakan lambang negara akan dibahas materi selanjutnya oleh Nini. Nah, pembahasan selanjutnya adalah kewajiban peletakan lambang negara Pancasila. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu lambang negara Pancasila itu diletakkan di mana saja? Nah, kalau tidak tahu, saya akan menjelaskan di mana saja letak lambang negara Pancasila. Yang pertama adalah di dalam gedung, kantor, atau di dalam ruang kelas. Jadi lambang negara Pancasila biasanya di dalam ruangan tersebut itu diletakkan di tengah-tengah antara foto presiden dan wakil presiden. Nah, jadi diletakkan di tengah-tengah ya, di atas. Nah, yang kedua adalah di luar gedung. Nah, lain halnya dengan di dalam gedung,
di luar gedung itu hanya Pancasilanya saja, tidak ada gambar presiden dan wakil presiden. Nah, yang ketiga adalah di lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara. Nah, jadi berita-berita negara, lembaran negara itu yang dikeluarkan oleh pemerintah itu ada lambang negara Pancasilanya. Nah, yang keempat adalah paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, di sini saya akan memberikan contoh ijazah saya dari lulus SMA yang kemarin. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini ada lambang negara Pancasilanya. Nah, semua ijazah baik SD, SMP, atau SMA itu ada lambang negaranya atau dokumen-dokumen penting lainnya. Nah, yang kemudian adalah di uang logam dan uang kertas. Di sini saya akan berikan contoh, ada di uang 20.000 ya. Nih, teman-teman bisa melihatnya. Di sini ada lambang negara Pancasila, yaitu burung Pancasila ya, burung Garuda Pancasila. Pasti di uang-uang kertas lainnya pasti ada. Jika tidak ada, wah itu mungkin saja uang palsu. Di uang logam juga ada di baliknya. Ini teman-teman bisa lihat. Ini di uang logam 200 perak. Dan ini uang logam 500 perak ya, di belakangnya ada burung Garuda Pancasila. Nah, yang terakhir adalah di materai. Di sini saya ada contoh di materai 6.000. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada lambang negara Pancasila, itu burung Garuda. Nah, tidak hanya di materai 6.000, materai lainnya juga ada lambang Garuda Pancasila. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau pengucapan yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo maju, ayo maju.